Tarian ini menggambarkan energi masyarakat Bugis Makassar sebagai daerah pariwisata kebanggaan Indonesia. Selain itu, iringan musik tarian ini juga menjadi salah satu perwujudan dalam memperkenalkan masyarakat luas akan adanya keragaman budaya dan adat serta kuliner Sulawesi Selatan. Iya, kayaknya naik gunung apa? Kita tepuk tangan yang meriah untuk persembahan tari Kalumpuana para Sanganta dari siswi kebanggaan UPTD SMP Negeri 3 Camba. Sebelum memulai acara kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhorbat Bupati Maros, Bapak Dr. Haji Andi S. Haidirsyam SIP MH, dan Wakil Bupati Maros, Ibu Haja Suhartina Buhari. Yang kami hormati, Ketua DPRD beserta unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Maros. Yang kami hormati, para jajaran unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Maros. Yang kami hormati, para pejabat pimpinan tinggi Pratama lingkup pemerintah Kabupaten Maros. Yang kami hormati, Camat Camba beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Camba, para lurah, kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Marilah kita dengan hati yang tulus dan ikhlas kita bersama-sama bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat taufik dan hidayahnya, dan atas kesempatan dan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan Musrenbang RKPD tahun 2025 tingkat Kecamatan Camba tahun 2024. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panutan kita di permukaan bumi ini. Allahumma salli ala Muhammad. Mengawali acara kita pada siang hari ini, hadirin kami mohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
kami silakan duduk kembali. Agar acara kita dapat berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba kepada Bapak Haji Mubashir Dahlan LC. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali kegiatan kita pada hari ini, mari sejenak kita mengkhusyukkan hati, menagadahkan tangan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara kita pada hari ini mendapat ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kami memimpin doa menurut ajaran agama Islam untuk saudara kami yang berkeyakinan berbeda, kami persilahkan untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah Tuhan kami yang maha pengasih dan pemberi nikmat, dengan sepenuh hati kami persembahkan segala puji dan syukur kami atas seluruh nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Dadahkan tangan kami ke hadirat-Mu, karena hanya Engkaulah yang mengabulkan doa. Ya Allah, hari ini kami hadir dalam rangka melaksanakan musyawarah pembangunan, rencana pembangunan Kecamatan Camba tahun 2025 untuk merumuskan dan menyusun rencana pembangunan Kecamatan Camba. Untuk itu, ya Allah, jadikanlah acara ini, acara yang kami laksanakan ini membawa berkah dan ridha-Mu. Ya khairal hati, wahai Tuhan kami sebaik-baik pemberi petunjuk. Terangilah hati dan pikiran kami dengan hidayah-Mu, agar dapat merumuskan rencana pembangunan Kecamatan Camba tahun 2025 dengan sebaik-baiknya. Berikanlah kepada kami kemampuan dan kekuatan lahir dan batin untuk melaksanakan seluruh apa yang kami rencanakan dan kami susun. Serta berikanlah kekuatan kepada kami untuk mampu mengemban setiap amanah dan tugas yang Engkau anugerahkan kepada kami. Limpahkanlah kepada kami hikmah keilmuan dan kesadaran untuk membenahi, memperbaiki segala kekurangan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, la khaira illa minka. Sesungguhnya tidak akan datang kebaikan kecuali dari sisimu. Maka perbaikilah segala urusan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Ghafur, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pejuang pendahulu kami. Terimalah amal ibadah mereka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan selamat datang Camat Camba pada Bapak Al-Ihsan SPT. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa la umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Bupati beserta Ibu Wakil Bupati Maros. Yang kami hormati Ketua DPRD, Ibu Wakil Ketua serta anggota DPRD Kabupaten Maros. Yang kami hormati Bapak-Bapak anggota Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Maros. Yang kami hormati asisten, staf ahli, para kepala OPD yang sempat hadir pada hari ini. Yang kami hormati Bapak anggota Forum Pimpinan Kecamatan. Yang kami hormati Bapak-Bapak Kepala Desa, Lurah, serta tamu undangan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat kebesaran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan ridhonya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Musrembang RKPD tingkat Kecamatan Camba tahun 2024. Selanjutnya, salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang mengantarkan kita ke jalan kebenaran dan kebahagiaan. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Bapak Bupati, saya hanya ingin menyampaikan bahwa pelaksanaan musrembang ini tentunya didahului dengan musrembang yang telah dilaksanakan di masing-masing desa dan kelurahan. Untuk desa itu sudah dilaksanakan pada bulan September, jadi lebih cepat dari jadwal sesungguhnya Pak Bupati. Karena itu kita rangkaikan dengan RKPDes, Rencana Kerja Pemerintah Desa. Jadi untuk efisiensi kita satukan saja RKPD desa dan RKPD untuk pengusulan musrembang kecamatan. Dan alhamdulillah itu sudah dilaksanakan, termasuk untuk musrembang di tingkat desa kita laksanakan di bulan Januari minggu kedua kemarin sudah dilaksanakan, dan seluruh usulan-usulan dari masyarakat melalui musrembang sudah diinput ke dalam SIPD. Jadi hari ini kita musrembang pada dasarnya hanya sifatnya klarifikasi, artinya ada untuk memastikan mengawal bahwa seluruh usulan-usulan yang disampaikan oleh desa dan kelurahan itu sudah terinput, dan mudah-mudahan ini bisa terakomodir nanti di dalam RKPD tahun 2025. Saya rasa itu yang penting, saya tidak perlu menjelaskan semua yang jelas semua adalah prioritas. Ya, kita tunggu saja bagaimana nanti di tahun 2025 yang akan datang. Namun yang terpenting ingin saya sampaikan pada kesempatan ini sebagai ucapan terima kasih kami masyarakat Camba di bawah kepemimpinan Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati, Pak Ketua DPR dan anggota,
terhadap capaian program yang telah dilaksanakan di tahun 2023 kemarin. Bahwa untuk Kecamatan Camba, alhamdulillah sangat besar anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk beberapa kegiatan, dan ada 2 program strategis di Kecamatan Camba tahun 2023. Di antaranya adalah peningkatan jalan Poros Patanyamang, Cempaniga Patanyamang itu yang menelan biaya sebesar 10.370.669. Ini anggaran yang cukup besar. Termasuk juga apa yang sudah kita tadi lakukan, peletakan batu pertama di tahun 2023 kemarin itu dilaksanakan itu pembangunan turap. Ini juga anggarannya cukup besar, 4 miliar lebih, hampir 5 miliar. Dan beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di desa, pembangunan saluran irigasi, termasuk pembangunan pagar puskesmas juga menelan anggaran yang cukup besar. Jadi alhamdulillah untuk Kecamatan di Camba di tahun 2023 ini, anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Maros maupun anggaran APBN itu cukup besar. Untuk itu saya atas nama pemerintah kecamatan, atas nama rakyat Kecamatan Camba menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati, Ketua DPR dan Wakil Ketua dan anggota DPRD. Adapun untuk prioritas tahun 2025 ini, ada umumnya desa menginginkan adanya pembenahan di infrastruktur wilayah, pembuatan jalan beton, dan melanjutkan apa yang sudah ada, mengingat keterbatasan anggaran desa, dana desa, karena memang yang namanya dana desa itu ada, tapi peruntukannya itu sudah ditentukan. Jadi ada keterbatasan bagi desa untuk membangun, membuat jalan beton. Anggaran-anggaran itu sudah ditentukan sekian persen untuk ketahanan pangan misalnya, untuk penanggulangan stunting, dan lain-lain. Jadi desa-desa masih memerlukan perhatian daripada pemerintah Kabupaten Maros. Mudah-mudahan apa yang disukan oleh seluruh desa dan kelurahan itu bisa terrealisasi di tahun yang akan datang. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan ke hadapan Bapak Bupati, dan pada kesempatan ini mohon Bapak Bupati memberikan petunjuk dan arahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu yang kami hormati. Selanjutnya penyampaian pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros yang akan disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Maros kepada Bapak Haji Andi Patarai Amir SE. Kami persilahkan dengan hormat. Saya dikode sama abu-abu bila 5 menit. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi kurang. Pasti sudah makan siang semua toh. Kita ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila memang Pak Bupati, 2 kali lebih baik. Baik, yang terhormat Bupati Maros, Bapak Dr. Hadir Syam, SIPMH, yang saya hormati Ibu Wakil Bupati Maros, yang cantik, yang saya hormati Pak Dandim, yang alhamdulillah bersama kita pada siang hari ini. Yang saya hormati Pak Wakapolres, yang saya hormati Pak Cacap Camba yang mewakili Pak Kajari. Ini lengkap ini Forkopimda, luar biasa. Yang saya hormati Kepala Bapelitbang Banda serta seluruh kepala dinas yang hadir. Yang saya hormati Pak Camat serta seluruh jajaran Forkopimda. Yang saya hormati para kepala desa dan lurah, para tokoh masyarakat, yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu,
tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada kita semua dan seluruh peserta musrembang dan pemangku kepentingan yang saya banggakan. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, kata yang pantas dan patut kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk kita bersama-sama berdiskusi demi kepentingan masyarakat kita di Kecamatan Jambah. Salam dan taslim tak lupa kita kirimkan ke junjungan kita Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Bupati dan hadirin yang saya hormati, ini adalah musrembang kedua kita pada hari ini. Tadi pagi kita baru saja melaksanakan musrembang di Kecamatan Malawa, tepatnya di Desa Samendre, dan sekarang kita di Kecamatan Camba. Dan alhamdulillah sebelum ke tempat ini kita mampir di Ngario melakukan groundbreaking bersama Bapak Bupati, dilakukan oleh Bapak Bupati. Ini menandakan bahwa dimulainya pembangunan rumah sakit tipe D di Kecamatan Camba. Ini adalah kebijakan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah daerah, karena di tengah susahnya anggaran, ini bupati kita ini bupati COVID. Beliau ini dilantik di tahun 2021. Selama 2 tahun terjadi refocusing anggaran dari pemerintah pusat. 2021, 2022, nanti 2023 baru normal. Dan 2024 ini alhamdulillah APBD kita tahun ini mencapai di angka 1,6 miliar untuk di tahun 2024 ini. Kemarin-kemarin di tahun sebelumnya di angka 1,4 triliun. Alhamdulillah ini tahun sudah mulai baik dan menembus di angka 1,6 triliun. Dan Kecamatan Camba adalah kecamatan yang memperoleh anggaran terbesar dari 14 kecamatan itu. Kita kasih aplaus dulu Pak Bupati. Kenapa terbesar? Seperti tadi yang saya pegang oleh Pak Camat. Ada anggaran pembangunan rumah sakitnya, pembangunan fisiknya saja menelan anggaran 47 miliar. Belum anggaran alkesnya, menelan anggaran sekitar kurang lebih 7 miliar. Jadi sekitar 53 miliar untuk tahun ini. Untuk tahun ini. Kenapa kami di DPRD membackup penuh kebijakan Bapak Bupati ini? Karena ini kepentingan masyarakat 3 kecamatan. Camba, Tenrana, Malawa. Ini kalau rumah sakit kita jadi, insya Allah pemerintah daerah mendekatkan pelayanan kesehatan kepada kita semua. Tidak perlu jauh-jauh ke Maros. Cukup di Camba kalau sakit. Kita tidak minta sakit, ini kalau sakit. Ditambah lagi dengan program UHC yang terus diperbaiki oleh Pak Bupati. Tahun lalu kita sudah UHC, ini tahun kita juga menerapkan program UHC, dan anggarannya tidak kecil. 24 miliar lebih yang digelontorkan anggaran untuk program UHC ini. Dan saya melihat bahwa program UHC ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita. Sangat dibutuhkan. Sekarang banyak masyarakat kita yang tadinya program BPJS Mandiri mau beralih ke KIS, PBI APBD yang dijamin oleh pemerintah daerah. Ya sekarang yang kita akomodir untuk tahun 2024 ini kurang lebih di angka 65.000 masyarakat Kabupaten Maros kita untuk PBI APBD. Ini khusus di Kabupaten Maros, belum yang dijamin oleh pemerintah pusat. Jadi terakomodir semua ini barang. Jadi saya ucapkan terima kasih Pak Bupati atas program yang digelontorkan untuk masyarakat kita. Di samping dari sisi kesehatan, pemerintah daerah juga memperhatikan dari sisi pendidikan.
Bayangkan tahun ini, Dinas Pendidikan merajai APBD kita tahun ini. Dari semua OPD yang paling tinggi anggarannya itu adalah Dinas Pendidikan. 400 miliar lebih, Pak Kadis, ya, anggarannya. Tetapi selama proses pembahasan yang ada di DPRD, saya tidak pernah kuliti DPA-nya Pak Kadis Pendidikan. Karena saya mau beliau semua sarana dan prasarana sekolah kita diperbaiki. Jangan pilih kasih. Perbaiki semua Pak Kadis. Di samping sarana dan prasarananya, guru-gurunya juga kita perbaiki. Bupati tidak pernah kasih terlambat dana sertifikasinya dibandingkan kabupaten lain. Demo kepala desa yang kabupaten lain tidak terbayar ADD-nya. Kita di Maros luar biasa. Walaupun bupati kita ya bupati COVID, tapi tetap survive melakukan pembangunan yang ada di Kabupaten Maros. Saya yakin dan percaya dengan program yang ada, pendidikannya kita sudah perbaiki, kesehatannya kita sudah perbaiki, saya yakin muaranya adalah kesejahteraan masyarakat kita. Saya yakin. Tapi tidak kalah pentingnya, di sisi pembangunan juga tidak kalah banyaknya. Tetapi tahun ini Pak Kadis PU menangis. Karena anggarannya 27 miliar, kita pangkas, kita alihkan ke Dinas Kesehatan untuk pembangunan rumah sakit Camba. Sekarang dia sedikit mempererat ikat pinggangnya nih Pak Kadis. Untuk tahun 2024 ini karena pembangunan rumah sakit yang ada di Kecamatan Camba. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengusulkan terkait pokok-pokok pikiran DPRD. Ini adalah tahun terakhir Bapak Bupati kita di Musrembang ini. Saya mengusulkan sesuai tema yang ada bahwa percepatan pembangunan wilayah yang berkualitas mewujudkan pemerataan wilayah. Nah sekarang begini, kita punya pendapatan asli daerah kurang lebih 300 miliar. 300 miliar ini, saya maunya, ini kan asli uangnya masyarakat Kabupaten Maros. Asli uangnya masyarakat Kabupaten Maros, pajaknya warga Kabupaten Maros yang kita setorkan ke pemerintah daerah, kurang lebih 300 miliar per tahun. Saya maunya, ini yang 300 miliar, kita kembalikan dulu ke masyarakat sesuai dengan apa yang dibutuhkan kecamatan masing-masing. Setuju, Ki? Setuju ya? Kita bagi rata uangnya 300 miliar. Apa melihat berapa pajaknya kecamatan Camba, berapa pajaknya kecamatan Malawa. Nah, kalau itu kita mau ikuti ya, paling kecil Malawa, paling kecil Camba. Karena Malawa PBB pajaknya cuma 100 juta lebih. Camba berapa pun? Ya, 254 Camba. Agak mendingan daripada Malawa. Malawa cuma 100 juta lebih. Tapi ini yang uang yang 300 yang PAD ini kita bagi rata ke 14 kecamatan sesuai apa yang dibutuhkan oleh kecamatan tersebut. Sesuai dengan apa hasil musrembang yang disepakati masyarakat tersebut di kecamatan tersebut. Ini usulan saya. Supaya masyarakat kita bisa menikmati kembali apa yang dia bayarkan ke pemerintah daerah. Nah ini baru bisa pemerataan pembangunan. Jangan kebanyakan masyarakat kita masih beranggapan bahwa musrembang hanya sekedar formalitas. Musrembang hanya sekedar formalitas. Nah, tapi kalau ini yang kita lakukan, yakin dan percaya, musrembang ini betul-betul kita melakukan musrembang. Kita pilih skala prioritas apa yang dibutuhkan oleh kecamatan tersebut, apa yang dibutuhkan oleh desa-desa tersebut. Itu yang kita masukkan. Umpamanya, yang dibutuhkan semua kecamatan infrastruktur ya, berada kita simpang anggarannya itu di Dinas PU semua. Yang dibutuhkan masyarakat sekolah, kita simpan anggarannya di Dinas Pendidikan. Seperti itu yang kita anu. Ini sebagai pokok-pokok pikiran. Mudah-mudahan nanti antara DPRD dengan pemerintah daerah
menyepakati proses-proses yang seperti ini. Itu barangkali sebagai pokok-pokok pikiran dari DPRD, dan yang terakhir saya sampaikan kepada kita semua, orang tuaku di Kecamatan Camba, Pak Desa, dan para tokoh masyarakat. Ini adalah musrembang telah terakhir bagi saya, bagi teman-teman saya. Oh, mohon maaf, saya tidak selalu pas apa tadi, Bu Wakil beserta. Mohon maaf Bu Wakil, Pak Abidin dan Pak Haji Rusli. Saking terlalu semangatnya saya bicara, saya lupa siapa teman saya, kerabat saya. Ini adalah musrembang terakhir saya selama kurang lebih 15 tahun. Saya berada di DPRD Kabupaten Maros, dan periode ini tahun depan saya tidak ada lagi di musrembang. Ya, yang muncul nanti siapa lagi yang terpilih dan siapa yang mewakili di dapil tempat ini, dapil Camara ini. Saya mohon pamit di hadapan Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf atas segala kekurangan saya, atas segala kesalahan yang pernah saya lakukan kepada kita semua. Mau pergi umroh. Saya mau pergi umroh, Bu. Saya mohon pamit di hadapan Bapak Ibu sekalian di Musrembang. Saya 15 tahun mengawal dapil ini, dan alhamdulillah saya sudah bekerja maksimal sesuai dengan kemampuan dan kapasitas saya. Yang namanya anggota dewan itu ya gampang-gampang susah. Gampang itu pada saat kita tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap kemana yang kita emban. Tetapi menjadi anggota dewan itu sangat susah jika kita merasa memiliki dan merasa mempunyai rasa tanggung jawab terhadap apa yang terjadi di bawah, apa yang terjadi di masyarakat. Jadi ini sebagai permohonan maaf saya, dan saya pamit. Terima kasih kepada masyarakat Kecamatan Camba yang selama ini mendukung dan membackup saya 5 tahun memimpin lembaga DPRD, sudah bekerja semaksimal mungkin sesuai kemampuan saya. Semua kerja-kerja yang ada di DPRD kami laksanakan sesuai dengan prosedur dan sesuai aturan yang ada. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan dan arahan Bupati Maros sekaligus membuka acara Musrenbang RKPD tahun 2025 tingkat Kecamatan Camba tahun 2024 secara resmi. Kepada Bapak Dr. Haji Andi S. Haidirsyam SIPMH, kami persilakan. Ini Pak Ketua sedih sekali nih. Kita kasih pantun dulu untuk Pak Ketua. Gitar dipetik, lagu didendang. Bernyanyi di antara rawa-rawa. Hari ini kita dalam musrembang dengar aspirasi orang Cemara. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wala murudina wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amabad. Rabbi salli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Wakil Bupati, Ibu Haja Suartina Buhari SE, yang alhamdulillah ini sudah ya insya Allah di tanggal 26 Februari, ini kami berdua sudah 3 tahun bersama, dan memang kondisi tadi disampaikan Pak Ketua, kami di awal kepemimpinan ini menghadapi
dinamika yang sungguh luar biasa. Ya, namanya Bupati dan Wakil Bupati COVID, Corona, belum lagi berbagai hal yang dinamika politik. Ya, akhirnya periodisasi ini kalau memang sesuai dengan kalender demokrasi, pilkada akan dilaksanakan di bulan November, berarti periodisasi kami hanya berlangsung selama 4 tahun. Jadi tidak sampai 5 tahun. Sudah corona 4 tahun lagi. Beda dengan anggota dewan, katanya infonya malah ditambah 3 bulan. Ini harus kita pahami, dan memang kondisi ini menjadi kondisi yang mudah-mudahan membawa negara kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Maros yang telah menyampaikan pokok-pokok pikirannya. Ya, tadi dia bilang pamit terus. Ya, tidak boleh pamit. Ya, insya Allah mudah-mudahan musrembang berikutnya dia hadir mewakili kita, bahwa insya Allah mudah-mudahan di provinsi ya bisa berjuang untuk kita semua. Ya, yang saya hormati Ibu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maros, Ibu Hajia Fatmawati, Ketua Komisi 1, Ayahanda Pak Bidin Said, dan anggota DPRD Haji Rusli Rashid yang hadir di tempat ini. Yang saya hormati Bapak Dandim 1422 Maros, Letkol Army Nicholas Sirius. Ya, alhamdulillah ini Pak Dandim saya sengaja ajak keliling. Pak Dandim kita ajak keliling. Selain kita keliling, kita makan-makan terus. Jadi sudah 3 kali kita makan ini Pak Dandim ya. Alhamdulillah. Insya Allah setelah musrembang, badan kita semakin gemoy. Alhamdulillah. Ini hadir Pak Dandim, ada Pak Wakapolres Maros, Kompol Andi Alamsyah. Ini kalau Pak Wakanya tidak perlu diperkenalkan karena dia pernah tugas di sini. Jadi semua masyarakat alhamdulillah sudah kenal dengan Pak Wakapolres kita. Kalau yang baru lagi Pak Kacap Jari Camba, Pak Marwan Arifin SHMH mungkin bisa berdiri. Pak Marwan ini Kacap Jari baru kita, Kacap Jari Camba, kita beri tepuk tangan kita semua. Yang saya hormati Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Camat Camba yang sebagai tuan rumah, juga Pak KUA, serta seluruh kepala-kepala UPTD yang hadir di tempat ini, juga hadir saya lihat dari Balai Taman Nasional Bantimurung yang hadir juga di tempat ini. Serta seluruh kepala-kepala desa yang alhamdulillah ini mereka semua ini berjuang di bawah Pak Desa, Pak Lurah yang membangun daerah yang kita cintai. Mulai dari satu-satu ya, Pak Desa Sawaru. Ya, alhamdulillah, makasih Bang. Pak Desa Timpuseng. Alhamdulillah. Saya kira sudah tidak merdeka. Tetap merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Pak Desa. Pak Desa Cendrana. Ya, Pak Desa. Pak Desa Batanyamang. Alhamdulillah. Pak Desa Mario Pulana, Bu Lurah, Pak Lurah. Iya, kasih banyak. Bu Lurah Cempaniga, ya, dan Pak Desa Patiro Deceng. Ya, alhamdulillah ini semuanya. Enggak ada Pak Desa Benteng. Mana Pak Desa Benteng? Ya, makasih. Kalau dicapai tahu Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak semuanya. Inilah kepala-kepala desa dan lurah kita yang paling terdepan mengawal pembangunan kita. Beri kita tepuk tangan untuk Pak Desa dan Pak Lurah kita, alhamdulillah. Yang saya hormati ya seluruh kepala-kepala UPTD, delegasi-delegasi desa, ya tim-tim penggerak PKK, tokoh agama, tokoh pemuda, ketua-ketua organisasi yang hadir di tempat ini. Izinkan saya membawa rombongan hampir lengkap di musrembang kali ini. Yang pertama ada Pak dari
Depan ini ada Pak Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Pak Ferdi. Kemudian ada Pak Kadis Capil, Pak Nalim, ada Pak Asisten 2, kemudian ada Kepala Bapelitbangda, kemudian ada Pak Kadis Pertanian, ya Kadis Sosial, kemudian di belakang ini ada Pak Idrus, Kadis PMD, kemudian Pak Sekwan kita, Pak Najib, kemudian Kepala Dinas Koperindak, ya staf ahli kita Ibu Dr. Fitri, kemudian Kepala BKPSDM, Eli, Inspektur kita, Inspektur VJ, bukan, Pak Alfian, ya kalau orang inspektur kan biasa dikenal itu India, ya Kepala Dinas Pustakaan, ya kemudian Kepala Dinas Pendidikan, ini Kepala Bapenda, Pak Kadis Bapenda, insentif PBB-nya sudah share semua. Oh, alhamdulillah. Kalau ada yang belum masuk insentif PBB-nya, tanya sama Kepala Bapenda. Kepala Dinas PUPR, ya, yang tadi dibilang ikat pinggang dikencangkan, ya, tapi insya Allah longgar-longgar jika pinggangnya. Ya, Pak Kepala BPBD, Radli, kemudian BP3A, kemudian Satpol PP, hadir dan Kadis Infokom kita. Ini ya alhamdulillah. Terima kasih Pak Kadis Infokom karena hari ini semua musrembang kita live streaming. Di mana masyarakat itu bisa menyaksikan langsung kegiatan kita dan bisa memberikan komentar terhadap musrembang kita sehingga mereka bisa memberikan masukan-masukan apa yang menjadi masukan ketika dia tidak sempat hadir di kegiatan musrembang kita. Inilah yang kita lakukan saat ini sehingga insya Allah kabupaten inklusi bisa kita wujudkan semua dan harapan kita bisa membangun dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah pada hari ini saya sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa karena kita semua diberi nikmat kesehatan. Dalam menjalankan roda pemerintahan ini saya dan Bu Wakil merasa bahagia dan merasa senang terus. Karena kami berdua tidak berdua, tetapi kita semua bersama. Kita bersama dalam melakukan kolaborasi, melakukan kerjasama, sehingga proses pembangunan ini bisa berjalan dengan lancar, dan juga didukung oleh Forkopimda, Forkopincam, yang memberikan ya keamanan dalam rangka proses pembangunan kita di semua kecamatan, khususnya di Kecamatan Camba yang kita cintai ini. Alhamdulillah musrembang kali ini, ya saya bersama Bu Wakil, ya tadi disampaikan oleh Pak Ketua bahwa kemungkinan musrembang ini adalah musrembang terakhir di periode pertama kami. Sehingga saya bersama Bu Wakil mengucapkan terima kasih kepada seluruh ya aparat, seluruh masyarakat yang telah memberikan bantuan dan tenaganya, baik pikiran dan ide-ide, inovasi-inovasi yang berhasil untuk melakukan dan melancarkan proses pembangunan yang kita lakukan. Alhamdulillah pada musrembang kali ini kita angkat tema yakni percepatan pembangunan wilayah yang berkualitas untuk mewujudkan pemerataan wilayah. Ya, dalam tema ini ada 5 strategi yang memang harus kita capai. Indikatornya yang pertama adalah peningkatan produktivitas ekonomi berbasis potensi ekonomi wilayah. Ya, tadi disinggung lagi oleh Pak Ketua bahwa saya bersama Bu Wakil memimpin awal kondisi kita setelah corona. Segala pergerakan ekonomi ini sangat terbatas. Pertumbuhan ekonomi di Maros paling terpuruk. Ya, selama ini karena kita berada di angka minus 10% untuk pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Maros. Ini karena kondisi COVID tersebut. Olehnya itu saya bersama Bu Wakil berusaha berbuat, menginspirasi masyarakat,
ya membahagiakan masyarakat, mensupport masyarakat kita untuk terus bangkit melawan kondisi pra-COVID tersebut. Dan alhamdulillah kondisi ekonomi bisa semakin membaik. Dari angka minus 10 kita naik angka plus 1% di 2022, di mana semua pengamat mengatakan ini agak sulit naiknya sampai plus, tapi kita naik 11 poin. Dan akhirnya di 2023 ini kita melejit sampai 9,35%. Jadi dari 2 terbawah menjadi 2 teratas pertumbuhan ekonomi kita. Ini karena siapa? Karena kita semua. Kenapa? Karena kebangkitan ekonomi di semua wilayah. Itu juga terjadi di Kecamatan Camba. Kami perlu sampaikan, untuk menunjang hal tersebut, pembangunan kita selama 3 tahun ini, saya bersama Bu Akil dan alhamdulillah disetujui oleh DPRD, pembangunan khususnya infrastruktur, PUPR, kita kurang lebih 30 miliar untuk khusus di Kecamatan Camba. Nah ini saya sampaikan pada kita semua, 30 M pembangunan fisiknya. Jadi pembangunan fisik itu jalan, jembatan, irigasi, ini kita gelontorkan, ini tercatat di sampai tahun ini adalah 30 miliar. Nah, kemudian khusus untuk Dinas Kesehatan, ya karena pembangunan ini khusus di 2023, itu 2023 Camba kebagian sampai 7 miliar. Untuk Dinas Pendidikan, Camba juga kebagian hampir 7 miliar. Khusus pembangunan fisiknya, misalnya perbaikan sekolah, perbaikan rumah puskesmas, perbaikan beberapa sarana dan prasarananya. Nah, belum masuk yang pembangunan yang alhamdulillah kita sudah lakukan di tahun 2022, 2021, dan 2024 mendatang. Nah, ini semua kita lakukan pembangunan infrastrukturnya. Jadi kalau saya sampaikan pada kita semua, kalau ada misalnya yang bilang ini Pak Bupati sama Bu Akil tidak ada pembangunan infrastrukturnya, ya mungkin salah besar. Kalau tidak ada berarti tidak ada APBD. Dan alhamdulillah di APBD kita masih tercantum insya Allah sekitar hampir lebih 300 miliar di Dinas PU, ada juga di Dinas Pendidikan, ada juga di Dinas Kesehatan, juga ada di Dinas Pertanian. Karena kalau di Cambas ini ya kita tetap membangun misalnya lumbung pangan kita, kemudian irigasi kita dan jalan produksi. Itu semua pembangunan-pembangunan yang kita berikan. Tetapi memang di balik pembangunan infrastruktur, kita akan menselaraskan pembangunan infrastruktur dengan pembangunan non-infrastruktur. Dalam artian apa? Pembangunan fisik dan non-fisik kita harus sejajarkan. Misalnya, tadi disampaikan oleh Pak Ketua bahwa kita di tahun ini masih tetap memberlakukan namanya UHC, Universal Healthcare, di mana beberapa kabupaten sudah tidak bisa lagi menganggarkan di tahun 2024 karena ada dana sharing pilkada yang harus disiapkan, ada beberapa anggaran pembelanjaan yang harus dituntaskan, tapi saya dan wakil masih tetap berharap kita melanjutkan UHC kita. Karena kenapa? Karena kita ingin menjaga kesehatan masyarakat kita. Pembangunan ini harus membangun sumber daya manusianya dan menjaga kesehatannya. Nah, olehnya itu, alhamdulillah ini kita bisa tetap lakukan dan ini sebuah hasil yang baik setelah kita membangun sumber daya manusia, maka indeks IPLM kita, namanya indeks pembangunan literasi masyarakat kita, itu terus meningkat. Di 2021, indeks IPLM kita hanya 29,90. Di tahun 2022, alhamdulillah IPLM kita naik di angka 71,80 dan di 2023 indeksnya naik menjadi 83,57. Begitupun juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh desa yang TPBIS-nya, ya mungkin kalau
kita lakukan untuk perpustakaan berbasis inklusi sosial kita. Di 2021 ada 12 desa, 2022 menjadi 22 desa, kemudian 2023 31 desa, insya Allah di 2024 kita replikasi lagi 15 desa. Nah, ini semua yang kita lakukan. Dan kenapa peningkatan ekonomi ini bisa berjalan dengan baik? Karena kita memberikan fasilitasi kepada UMKM kita di Kabupaten Maros. Alhamdulillah pemberian dana KUR UMKM kita di Kabupaten Maros ini hampir terbesar di Sulawesi Selatan. Untuk di tahun 2021 penerima KUR kita 20.264 penerima, itu kurang lebih 6 miliar. Kemudian di 2022 22.592 itu kurang lebih 9 miliar, dan di 2023 20.492 penerima. Ini nilainya 2,1 triliun. Jadi uang yang beredar di Kabupaten Maros alhamdulillah ini bisa membangkitkan ekonomi kita di Kabupaten Maros. Dan lebih lagi karena data inputan UMKM kita ini sudah mencapai sangat besar sekali. Di 2021 itu hanya 3.157, untuk di 2022 sudah mencapai 33.250, dan 2023 sudah 34.454 UMKM. Ini semua yang kita bangkitkan. Olehnya itu di mana-mana saya bilang ya kita menjadi contoh, alhamdulillah kita mendapatkan apresiasi dari kementerian dengan membantu kita pembangunan rumah kemasan, pembangunan PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu, pembangunan sentra industri gula aren di Tompobulu, insya Allah nanti pembangunan sentra industri yang lebih baik lagi di Malawa, ya mungkin di Camba juga sentra industri yang kita sesuaikan dengan kondisi wilayah kita. Nah inilah hal-hal yang kita lakukan selama ini, sehingga saya sekali lagi ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semua tokoh-tokoh masyarakat, kepala desa yang di bawah terus bergerak untuk capaian kita yang lebih baik lagi, bahwa desa mandiri kita yang dulu di 2021 di awal kita 0 desa mandiri. Tetapi alhamdulillah di 2022 kita sudah sampai di 35 desa mandiri, dan di 2023 ini sudah mencapai 55 desa mandiri. Nah, itu hal yang kita harapkan bisa memicu kesejahteraan di masyarakat kita. Ya, tadi dibisikkan sama Bu Akil, harapan kita desa mandiri kita semakin banyak, semakin baik, sehingga bisa meningkatkan BUMDes-BUMDes kita, baik BUMDes antar desa, gabung sesama desa, sehingga perputaran ekonomi kita bisa jalan di situ. Begitupun penciptaan desa-desa wisata kita yang begitu meningkat, dari 2021 24 desa wisata, 2022 53 desa wisata, dan di 2023 ini sudah mencapai 55 desa wisata. Nah, ini berbagai program yang kita lakukan, sekali lagi tidak terlepas dari doa dari seluruh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama. Saya bersama Bu Akil tidak akan bisa memimpin dengan baik pemerintahan ini ketika doa dari kita semua tidak tercurahkan kepada pemimpinnya. Kita juga tidak bisa berbuat dengan baik kalau tidak ada kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, kemudian pemerintah desa, sampai di jajaran bawah RT RW, ini bisa bekerja dengan semakin baik. BPD bisa berbuat dengan baik. Didukung oleh Forkopimda dan Forkopincam yang kompak dalam proses pembangunan ini. Inilah harapan-harapan saya pada kesempatan kali ini. Insya Allah mudah-mudahan kecepatan pembangunan wilayah kita dalam mewujudkan pemerataan wilayah ini terus kita tunjukkan. Termasuk percepatannya rumah sakit kita. Di mana di awal di RPJM kami sebenarnya akan dituntaskan di tahun 2025. Karena masa jabatan kami sampai Februari 2026. Tapi karena dimajukan proses pilkada sehingga kewajiban kami untuk menuntaskannya, dan alhamdulillah di DPRD juga memberikan dukungan, sehingga mudah-mudahan tadi kita sudah groundbreaking
untuk pembangunan rumah sakit di Camba ini. Semoga insya Allah pembangunannya lancar sehingga tahun ini bisa kita tuntaskan dan di 2025 nantinya sudah bisa dimanfaatkan secara maksimal. Inilah harapan-harapan saya pada kesempatan kali ini. Olehnya itu saya sekali lagi mari kita gunakan momen Musrembang 2024 ini dengan sebaik-baiknya untuk menghasilkan apa-apa yang harus kita lakukan di 2025. Saya sepakat dengan Pak Ketua DPR bahwa apa yang menjadi hal utama, skala prioritas untuk pembangunan kita di semua kecamatan ini harus kita lakukan. Ya, kita tidak akan membeda-bedakan pewilayahan, tetapi kita tetap berusaha semaksimal mungkin untuk membagi secara baik pembangunan kita nanti di semua kecamatan. Ya, memang kondisi saat ini ya kita masih sempoyongan. Ya, kita sudah meningkat terus APBD kita mulai dari 1,6 turun 1,4 karena refocusing naik lagi ya kita 1,3 ya alhamdulillah sekarang sudah 1,6 kembali ya ini yang sungguh luar biasa. Ada lagi namanya sekarang Dau Emarking, Dau Rasadak yang sudah harus peruntukannya. Beda kalau zaman dulu ya waktu saya ya ada daunya, dau lepas, banyak sekali dau yang bisa kita peruntukkan kemana-mana. Sekarang dau emarkingnya untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Nah, ini semua menjadi aturan-aturan mainnya, tapi itu tidak menyurutkan kita untuk terus membangun, menjalin kolaborasi, dan melibatkan semua pihak. Saya berharap kita terbuka semua pihak, ya kerjasama dengan berbagai universitas, ya karena kita membuka dengan lebar, ya bagaimana kita jalin komunikasi dengan baik. Alhamdulillah Universitas Hasanuddin membantu kita 5 kedereka di Maros. Alhamdulillah datang program USAID untuk pembangunan penyehatan air bersih kita. Datang UNICEF untuk membantu kita di program anak dan semuanya. Teman-teman dari ICJ juga datang membantu untuk piloting di 12 desa untuk program ramah anak dan peduli anak dan ramah perempuan. Nah, ini semua karena apa? Karena kita membuka diri dan kita harapkan bisa menjalin komunikasi dengan baik dengan mereka semua. Olehnya itu sekali lagi terima kasih banyak atas perannya semua, Pak Camat dengan jajaran stafnya. Saya bersyukur alhamdulillah Kabupaten Maros menjadi kabupaten pertama yang membayar gajinya. Di tanggal 2 sudah terbayar semua gaji ASN-nya melalui SIPD online RI. Jadi semuanya datang melihat bagaimana mempelajari SIPD RI tersebut. Ya mudah-mudahan kita terus disehatkan, kita terus dilancarkan, ya termasuk teman-teman kepala desa. Alhamdulillah kita terus bisa berbuat yang bagus untuk amanah yang kita dapatkan masing-masing. Sekali lagi terima kasih semuanya. Insya Allah kita berharap semoga perencanaan kita di 2024 ini nantinya bisa menjadi tonggak untuk kita lakukan di 2025. Dan kita berdoa bersama semoga jalannya proses, jalannya demokrasi kita di Indonesia, di Kabupaten Maros, ya baik pelaksanaan pileg, pilpres, nanti pilkada, ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Inilah harapan kita semua pada kesempatan kali ini, dan dengan mengucapkan, ini tadi sudah musrembangnya selesai. Nah, karena musrembangnya selesai, dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, kita tutup musyawarah perencanaan pembangunan Musrembang RKPD 2025 Kecamatan Camba tahun 2024. Bunga ros dimakan katimbang, dimakan sambil ketawa-ketawa. Maros sungguh amat berkembang, tentu karena ada orang Camba. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya kita akan menyaksikan penyerahan piagam penghargaan dan ucapan terima kasih atas kinerja dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan PBB P2 di Kecamatan Camba tahun 2023. Kepada yang kami sebutkan namanya dimohon untuk dapat mengambil tempat di depan. Pertama, Lurah Cempaniga. Kemudian Lurah Mario Pulana. Kami persilakan untuk dapat mengambil tempat di depan. Selanjutnya, Bapak Kepala Desa Sawaru. Kepala Desa Patiro Deceng. Kepala Desa Cenrana. Kepala Desa Benteng dan Kepala Desa Patanyamang. Kami mohon untuk dapat langsung mengambil tempat di depan. Kepala Desa Timpuseng. Baik, kepada seluruh lurah dan juga kepala desa di Kecamatan Camba dimohon untuk dapat mengambil tempat. Selanjutnya dimohon kepada Bapak Bupati Bangros untuk berkenan mengambil tempat untuk menyerahkan piagam penghargaan. Didampingi Wakil Bupati Maros dan para unsur Forkopimda, Wakil Ketua 2 dan Kacap Jari. Pertama, Bapak Kepala Desa akan menyerahkan piagam penghargaan kepada Lurah Cempadiga. Kemudian dilanjutkan Ibu Wakil Bupati menyerahkan penghargaan kepada Lurah Mario Pulana. Dan kemudian dilanjutkan penyerahan piagam penghargaan Ketua DPRD Kabupaten Maros kepada Kepala Desa Sawaru. Selanjutnya Pak Dandim tengah menyerahkan piagam penghargaan kepada Kepala Desa Petiro Deceng. Dan kita saksikan bersama Bapak Kacap Jari Kabupaten Maros tengah menyerahkan piagam penghargaan kepada Kepala Desa Cenrana dan dilanjutkan Kacap Jari tengah Wakil Ketua DPRD tengah menyerahkan kepada Kepala Desa Benteng. Baik, terima kasih kepada seluruh. Selanjutnya sesi foto bersama. Kami persilahkan kepada seluruh jajaran Forkopimda untuk dapat mengambil tempat sesi foto bersama. Mohon berkenan Bapak Bupati Maros untuk tetap di tempat karena akan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan buku 325 eksemplar kepada Perpustakaan Desa Cenrana. Dan didampingi oleh Bapak Ibu Wakil Bupati, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada seluruh hadirin sekalian. Hadirin sekalian yang berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Dan permohonan maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Don wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.